adik-adik sekolah minggu, Shalom. Kakak yakin dan percaya adik-adik sekolah minggu sudah menanti-nantikan ibadah kita pagi hari ini, ibadah sekolah minggu dari Sekolah Minggu Distrik 1. Pagi ini mari kita siapkan hati kita, duduk yang manis, siapkan Alkitabnya, dan kakak ingatkan tetap kita semangat memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari pujian Puji Hitama Tuhan Ta Naibata. Ibagas gorani naibata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondui napasing sitopa langit pakon tanohon. Amin. Tapi barang piga naman jalosi, hujaido ibere kuasa, ase gabe anak ni naibata sidea. Aima na porsaya bani gorani. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita. Ham Tuhan naibata Bapa nami, martupu doha nami bani ari pinapasing muon. Ajari hama hanami mamuji, pakon pasangapkon goranmu, marhite hata pakon pangabak nami. Buhay hama pinggol pakon uhur nami, ase marmalas ni uhur hanami, manangihon rosi marimbagaskon, apa makorcahon hatamu napasingin, ay hatamu indo hagoluhan ben nami. Amen. Kita kembali memuji Tuhan, adik-adik sekolah minggu. Kakak tetap mengingatkan kepada seluruh anak-anak sekolah minggu, baik yang bersama-sama dengan kakak di studio dan secara khusus kepada adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Kita memuji Tuhan dari kidung pujian dari Haleluya 195 ayat 1 dan 2.
Adik-adik sekolah minggu, saatnya kita akan belajar ayat hafalan. Ayat hafalan kita pada minggu ini, hari ini tertulis di dalam Matius 18 ayat 4. Kita akan bersama-sama membacakannya bersama dengan teman-teman yang ada di studio, bersama dengan teman-teman yang ada di rumah. Yuk teman-teman, kita akan membacanya bersama-sama. Kita mengucapkannya dari Matius secara bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Matius 18 ayat 4. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Amin. Adik-adik sekolah minggu, diingat ya ayat hafalan kita. Kita kembali memuji Tuhan dari pujian kita, dari haleluya. Setelah kita menyanyikan lagu ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita, duduk yang manis, duduk yang tertib. Kita memuji Tuhan. Haleluya. 298 ayat 1 dan 2. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu, terutama penyertaan-Mu, sehingga kami boleh bersekutu pada saat ini. Ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Engkau kuasailah hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Engkau firmankan. Dalam nama Yesus Kristus, terimalah doa kami. Amin. Shalom adik-adik sekalian. Adapun yang menjadi renungan kita pada ibadah sekolah minggu hari ini terambil dari Injil Markus pasal 10 ayat 13 sampai ayat 16. Demikian firman Tuhan. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka,
Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu, dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adikku sekalian, saya mau bertanya, siapa di antara adik-adik sekalian ketika sudah hari Minggu, dia bangun terus teringat, wah, hari Minggu, saya mau sekolah Minggu. Ayo, siapa? Iya, banyak sekali yang ternyata kalaupun tidak disuruh oleh papa mamanya, dia langsung teringat untuk sekolah Minggu. Tapi tidak sedikit juga ada anak-anak sekolah Minggu yang kalaupun sudah pada hari Minggu, ia tidak mau dan tidak tergerak hatinya untuk bersekolah Minggu. Ada nggak di antara adik sekalian? Oh, tidak ada. Baguslah. Pertanyaan berikutnya, apakah adik-adik sekalian ketika mau hendak berangkat sekolah Minggu, dia dihantar oleh papa mamanya atau kakak abangnya? Ada? Bagus, ternyata banyak sekali. Lalu saya mau bertanya, di antara adik-adik sekalian, siapa yang pernah dimarahi oleh orang lain atau orang tuanya untuk pergi sekolah Minggu? Ada nggak? Nah, apakah masih ada orang tua yang melarang anaknya pergi ke gereja? Firman Tuhan mengingatkan kita, ternyata ada orang yang mencoba menghalang-halangi anak-anak datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini yang mau diceritakan oleh renungan kita ini. Padahal Yesus sendiri sebenarnya sayang kepada anak-anak. Sayang kepada anak-anak. Nah, oleh karena itu kita mau lihat dulu bagaimanakah orang tua dulu melarang anak-anak itu datang kepada Yesus. Ini ceritanya menurut penuturan yang telah kami baca tadi. Pada suatu hari Yesus berjalan bersama dengan murid-muridnya. Kita tahu kemana Yesus berjalan selalu saja dikerumuni oleh orang banyak. Selalu saja mereka itu pingin sekali mendengarkan cerita Tuhan Yesus. Dia sangat dikagumi banyak orang. Selain itu, ketika Yesus memberikan pengajaran, dia sering menunjukkan atau menyatakan mujizat. Ayo, ingat nggak adik-adik sekalian? Mujizat apa saja yang pernah dibuat Tuhan Yesus? Coba, siapa yang bisa mengucapkannya? Mujizat apa? Oh iya, bagus. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian, ya, orang buta melihat. Lalu, ada di sana rupanya yang sakit disembuhkan. Luar biasa. Yesus itu menunjukkan mujizat, sehingga banyak orang datang untuk menemui Yesus Kristus. Maka tak heran orang banyak yang berduyun-duyun itu dibawa atau membawa anak-anak kecil, seperti yang disebut di dalam ayat kita ini. Mereka membawa anak-anak kecil dan pingin sekali supaya Yesus menjamah mereka, supaya Yesus memberkati mereka. Kita bisa bayangkan kalau banyak anak dibawa papa mamahnya datang kepada Yesus, ada 20 orang. Wah, itu pasti membuat Tuhan Yesus sepertinya dikerumunin, maka dia pun sepertinya capek menurut penglihatan murid-muridnya. Maka murid-murid Yesus pun marah kepada mereka yang datang kepada Yesus itu. Mereka marah. Tetapi Yesus sendiri justru marah kepada murid-muridnya. Kalaupun orang tua tadi mengatakan, ya Yesus berkati anakku ini, ada yang lain, Yesus berkati anakku ini supaya pintar, Yesus berkati anakku ini supaya sehat. Banyak sekali yang berkumpul di tempat itu. Maka hal itu membuat murid-murid marah.
Kalau boleh, seperti kita lihat sama-sama sering terjadi, kalau ada pembicaraan orang tua, maka terus spontan itu orang tua yang lain berkata, anak-anak minggir, minggir anak-anak, minggir, minggir, ribut, pinggir sana, pinggir. Gitulah anak-anak, iya. Sepertinya mereka tidak boleh berkumpul, sepertinya mereka tidak mendapat perhatian pada saat itu. Maka Yesus pun memarahi murid-muridnya, dan dia pun mengatakan kepada murid-muridnya itu, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan dihalang-halangi, sebab pada merekalah kerajaan Allah. Pada mereka. Saya mau tanya adik-adik, kerajaan Allah itu katanya kepada siapa? Kepada anak-anak. Kerajaan Allah itu kepada anak-anak. Kenapa? Kita tahu bersama, karena anak-anak itu yang pertama, dia masih tergantung kepada orang tuanya. Maka sesungguhnya kalaupun saya sudah bapak-bapak, bahkan opung-opung, saya harus seperti anak-anak. Yang namanya anak-anak itu masih tergantung kepada papa mamahnya. Coba kalau papa mamahnya nggak kasih makan, bisa nggak cari makan, masih anak-anak. Kalau papa mamanya tidak menyantuni orang sekolah, bisa nggak sekolah? Masih tergantung kepada orang tuanya. Maka demikian juga orang percaya harus tergantung kepada Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Iya, tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kedua, yang namanya anak-anak itu masih punya sifat polos, lugu. Dia tidak banyak cingkonek lah kita sebutkan. Dia tidak memikirkan hal-hal lain. Dia masih memang katakanlah kalau dalam bahasa kita, bahasa Malungun, sisa luju, polos, tulus, ikhlas. Dia tidak memikirkan segala sesuatunya. Yang penting kalau orang tua suruh kerjakan ini, dikerjakan. Lakukan ini, dilakukan. Kamu harus begini, maka dia harus begitu. Maka yang boleh masuk surga itu adalah ketika seseorang itu memang tidak menyangkal apa yang diberitakan Tuhan kepadanya. Rajin sekolah minggu, ya rajin sekolah minggu. Jangan firman Tuhan lewat guru-guru sekolah minggu mengatakan, rajinnya anak-anak sekolah minggu ya, gak mau. Nah, itu kan gak masuk surga. Itu katanya di sini polos. Apa yang dikatakan oleh orang tua, apa yang dikatakan oleh guru-guru sekolah minggu, terus direspon dengan baik. Dia dengan setianya, dia dengan ketekunannya. Berikutnya, yang namanya anak-anak itu pasti masih suci hatinya. Tidak seperti orang tua, sudah kesana kemari, sudah berpikir yang kesana kemari. Bahkan seringkali orang tua pakai logikanya. Kalau saya misalnya disuruh datang ke gereja bertemu dengan Tuhan, tapi kalau sudah anak muda atau orang tua, sudah beda motivasinya. Kalau dia datang ke gereja hanya mau melihat baju orang lain. Anak-anak sekolah minggu belum melihat itu. Nah itu adik-adik sekalian, bahwa sesungguhnya sifat dan sikap yang seperti inilah yang layak masuk kerajaan Allah. Kemudian hal itu dipertegas dalam ayat 15 dan 16. Barang siapa menyambut kerajaan Allah tidak seperti anak kecil, maka ia tidak layak. Selayaknya adalah harus seperti anak kecil itu tadi. Lalu Yesus pun memeluk anak itu. Wah, enak sekali. Siapa mau dipeluk Yesus? Sedap sekali dipeluk oleh Allah yang penuh dengan kuasa itu. Dipeluk oleh Allah yang penuh dengan belas kasih itu. Lembut sekali Yesus memeluk anak kecil itu. Selanjutnya Yesus pun menaikkan tangannya dan memberkati mereka. Ini berarti adik-adik sekalian, Yesus tidak pernah menolak anak kecil. Adik-adik sekalian, hal itu dipertegas pada ayat 15 dan 16 pada teks kita ini. Di mana di dalam ayat ini disebut, siapa menyambut kerajaan Allah tidak seperti seorang anak kecil, maka ia tidak layak. Tidak layak. Lalu yang layak itu siapa? Yang seperti anak kecil. Setelah memberikan pengajaran seperti itu, maka Yesus pun menerima anak-anak itu
Dia pun kembali merangkul mereka, tidak seperti orang Yahudi saat itu. Kalau ada anak-anak itu harus dipulangkan dulu, diusir dulu, tidak boleh masuk ke dalam persekutuan orang tua. Tapi bagi Yesus, dia sangat mencintai anak-anak. Sekali lagi, ia terima anak-anak itu, ia jamah anak-anak itu, dia peluk anak-anak itu, dan dia memberkati anak-anak itu. Adik-adik sekalian, kalau begitu, sesungguhnya bila saya bertanya kepada adik-adikku, siapa di antara adik-adik sekalian yang mau dipeluk Yesus? Wah, banyak sekali tentunya. Siapa yang mau mendapat berkat Yesus? Siapa yang mau jadi anak yang pintar? Lantas, siapa yang mau masuk surga? Ini semua pasti mau masuk surga. Semuanya itu bisa nggak? Bisa. Caranya bagaimana? Rajin datang kepada Yesus melalui doamu, melalui ibadahmu, lewat sekolah minggu, maka sesungguhnya kamu pasti akan diberkati Tuhan Yesus. Yang pasti Yesus sangat sayang kepada anak-anak. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami sangat bersyukur, bahkan kami bangga, karena kami punya Allah di dalam Yesus yang sangat sayang kepada anak-anak. Terimalah kami anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga melalui berkat-Mu kami boleh menerima curahan kemampuan dan kesanggupan untuk menjalani kehidupan ini. Kami yakin, kami percaya, setiap kali kami mendapat berkat Tuhan, maka kami pun menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang perkasa, anak-anak yang tangguh, anak-anak yang menyenangkan hati orang tua, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Dikau Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekalian, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Yesus sayang kepada anak-anak, amin. Maka sebagai anak-anak dari Tuhan Yesus, mari kita juga menunjukkan kasih kita kepada Yesus melalui persembahan kita. Saatnya kita mengumpulkan persembahan. Sembari mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi. Tuhan nai bata Bapa nami taluk doha nami martarima kasih kubamu bani ganup dear nilayakmu humbamudo ijalo hanami ganup pasu-pasu apa nagokan dear bani panorang on yondoskon hanami do tandani tarima kasih nami nai patupu hanami marhite galangan nami sai papasing jalo anjaha pasu-pasuham ase dihut ma inna gebe parhitianmu laho padoraskon horja itongah-tongah ni kuriamu maidup maham jalo hamma tonggo apa galangan namion ibagas goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Adik-adik, mari kita berdoa bersama dengan doa O Yesus hasomani. O Yesus hasomani hanami haganuk
pasada uhur nami ase torang ganup seng boy dalanon nami salakah na torsa dopham hasoman nami torang age huja. Amen. Idop niuhur ni Tuhan Yesus Kristus pakon holong niate ni nebata Bapa apa persoalan ni tondui na pasing ma na makasomani na siam haganupan. Amen. Selamat hari Minggu, Shalom.